Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di perkuliahan terakhir pengenalan komputasi. Nggak terasa ya, kita sudah 15 minggu nih bersama. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi Artificial Intelligence ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Tapi kita akan lebih banyak senam otaknya sekarang gitu ya, dibanding benar-benar kayak praktikum gitu ya, atau belajar dengerin saya ngomong gitu lah ya. Tapi hari ini lebih kayak kalau kalian ingat, pertemuan kita ke berapa ya? Di minggu ketiga atau minggu keempat kita belajar computational thinking ya. Jadi kalian belajar dekomposisi, abstraksi, um, pattern recognition gitu ya, dan sedikit algorithmic thinking. Nah, sekarang kita lebih ke bagaimana sih sebenarnya cara komputer itu menjadi pintar. Gimana sih caranya ngajarin komputer agar berpikir layaknya seorang manusia yang memecahkan masalah gitu ya. Kita kasih masalah, dia akan memecahkannya buat kita. Sebenarnya selain computational thinking, hal ini tuh nggak jauh-jauh dari salah satu konsep algorithmic thinking yang itu adalah apa namanya sequential gitu ya, sequential thinking. Jadi komputer itu mikir tuh nggak bisa paralel gitu ya. Dan kita pun kalau mikir paralel kan nggak akan beres sebenarnya ya. Saya makin kesini makin nggak bisa tuh yang namanya, misalnya saya lagi ngajar gitu ya, terus abis itu saya sambil katakan dengerin lagu aja gitu ya, itu saya nggak bisa. Kecuali kalau misalnya saya lagi bikin tulisan gitu ya, dan lagunya itu sifatnya benar-benar cuma background gitu ya, bisa. Saya nggak bisa juga ngerjain sesuatu sambil telepon orang atau Zoom lebih dari satu gitu ya. Nah, itu juga yang memang komputer sadari bahwa itu nggak masuk akal gitu ya. Kerja satu-satu aja gitu kan. Jadi sequential thinking inilah yang benar-benar dipakai banget di AI kalau saya lihat ya. Setidaknya yang akan kita pelajari sekarang. Sekali lagi, saya bukan ahli AI gitu ya. Saya juga nggak pernah pakai AI. Ini saya mengajarkan seperti lebih ke berbagi aja ya, kira-kira seperti itu. Baik, daripada saya lebih banyak cerita kemana-mana lagi ya, kita langsung masuk ke materi. Jadi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah problem solving agent. Jadi mungkin kalian ingat ya bahwa agent artificial agent ini gitu ya, atau intelligence agent ya. Intelligence agent ini ada tiga ya. Jadi ada yang sifatnya problem solving, ada yang sifatnya itu knowledge based gitu ya, dan ada yang sifatnya satu lagi itu learning gitu ya, learning agent. Nah, kita lebih akan fokus ke problem solving agent. Jadi kayak kita kayak main game gitu. Nah, saya akan kasih ini kalian kayaknya pernah lihat ya, cuman muka saya mungkin menghalangi. Mungkin saya bisa share dengan cara lain ya. Ini mungkin. Ya, mudah-mudahan sekarang muka saya bisa saya pindah-pindah. Nah, kan ya, ke sini. Kalian bisa lihat ya. Jadi keadaan awalnya kayak gini ngacak. Ini ada di slide sebelumnya ya, di slide pertemuan sebelumnya maksud saya. Kita pengen bikin yang berantakan kayak gini menjadi rapi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu keadaan akhirnya gitu ya. Jadi inputnya ini, keadaan akhirnya ini. Nah, lalu ini adalah keadaan awal lagi, kita ngasih keadaan awal, ngasih keadaan akhir, dan state-nya adalah saat ubin kosongnya itu masih belum sesuai dengan kebutuhan. Lalu operatornya adalah atas, bawah, kiri, kanan gitulah ya. Nah, atas, bawah, kiri, kanan ini juga saya sempat bingung gitu ya, ini gimana sih maksudnya gitu kan? Karena ternyata atas, bawah, kiri, kanannya itu adalah bukan, ini kan logika saya ya. Kalau saya kan mikirnya 6 ke bawah gitu ya, ditarik gitu ya. Tapi ternyata up. Jadi untuk nurunin 6 ke bawah itu adalah up. Jadi dia akan nyari up-nya ada apa. Jadi left right-nya juga bukan geser ini ke kiri, tapi ini 5 itu dianggap right. 7 itu dianggap left. Jadi ini left, up, right gitu ya. Bawahnya nggak ada apa-apa. Nah, jadi ada dua tipe cara pemecahan masalah. Yang pertama adalah yang namanya breadth first search atau BFS ya. Kalau breadth first search, dia itu benar-benar eksplorasi segala jenis kemungkinan yang ada. Jadi dicabang-cabangin gitu ya. Jadi misalnya yang pertama, keadaan awal ada 3 langkah yang mungkin, left, up, dan right gitu ya. Jadi kita balik ke sini. Jadi dari keadaan awal yang mungkin adalah left karena sebelah kiri, kebalik ya. Kirinya ada angka, atasnya ada angka, kanannya juga ada angka. Jadi ada left, up, sama right gitu kan ya. Sementara down itu nggak ada. Kenapa? Karena ya emang nggak ada gitu kan ya. Jadi di sini kenapa D tidak mungkin. Jadi di keadaan awal itu cabang 3 gitu ya. Jadi saya coret-coret di sini. Mungkin keadaan awal kalian bisa punya pilihan L, U, atau R gitu ya. Kita lihat, dan lagi-lagi kenapa LUR, karena yaitu dilihat sequence itu kiri ke kanan gitu. Kirinya ada, atasnya ada, kanan ada. Nah, selanjutnya
dari keadaan kedua gitu, langkah yang mungkin ini adalah cuma ternyata. Nah ya, misalnya contohnya. Nah ini kita bisa next ya, misalnya di sini. Jadi kayak gini gitu ya, ada L, ada U, ada R gitu misalnya ya. Jadi untuk langkah 2, ternyata satu-satunya kemungkinan itu adalah kalau kita menggerakkan yang atas. Karena kalau misalnya kanan berarti kita balikin lagi dong ya. Gitu. Jadi dari keadaan 2 itu hanya mungkin satu yang digerakin ke bawah. Oke. Tapi dari yang ketiga gitu ya. Jadi L, jadi gini. Jadi yang ini keadaan pertama. Kalau kita L, tujuhnya geser kirinya geser ke kanan jadi begini. Ya, kemungkinan selanjutnya hanya U gitu kan ya dan lain-lain. Itu kalau kita jalanin dengan langkah yang 2. Kalau pilihannya pakai yang U gitu ya, U-nya yang kita gerakin itu adalah larinya ketiga ya. Dari 3, langkah yang mungkin adalah ini. Jadi dari angka pertama, lalu kita minta U gitu ya, jadi 6-nya turun ke bawah. Nah ini ada banyak kemungkinan ya, L bisa, U bisa, right bisa juga. Down nggak bisa, karena apa? Kalau down ya kita balikin ke keadaan semula gitu kan ya. Sementara kalau misalnya kita ambil yang ini gitu ya, yang 4 gitu ya, 4 itu adalah kalau kita right gitu ya, right-nya belok ke kiri gitu. Kemungkinannya hanya satu juga, hanya up. Kenapa? Karena kalau misalnya left ya balik lagi gitu kan. Nah jadi hanya ada itu aja gitu ya, dari 4 hanya up aja. Nah setiap tahap nanti dicek juga LURD gitu. Ada nggak kemungkinan D-nya gitu ya. Jadi kayak sekarang di sini gitu ya. Wah ini juga cuma, ternyata ini bisa 2. Bisa up-nya yang ke bawah atau left-nya yang ke kanan gitu. Kalau left-nya yang ke kanan, wah ternyata bahkan bisa nih bawahnya ke atas karena sequence seperti itu belum pernah ada. Jadi dicoba terus LURD dengan segala percabangannya. Jadilah kira-kira seperti ini untuk bentuk BFS gitu ya. Jadi semuanya LURD nggak mungkin ya. Lalu dari sini cuma U. Habis U, L bisa nggak? Kalau misal L nggak ada L. U masih bisa nih U-nya di bawah ke atas. Atasnya di bawah, dikebawahin gitu ya. Lalu bisa nih R nih, R-nya gitu kan. D bisa nggak? D, balik lagi ke state yang ini. Nggak dong gitu kan ya. Semua dicoba LURD sampai akhirnya wah ini nih goalnya nih. Goalnya adalah di percobaan ke 46. Jadi terus-terusan seperti itu, dicabangin. Tapi cara bercabangnya juga seperti ini teman-teman. Jadi dari sini, warnanya kok putih, nggak kelihatan apa-apa, warna merah. Dari sini, cabang 3, 1, ini 1 ya, ini 1, 2, 3, 4. Oke, yang ini cabangin. 1 level, ini 5, ini juga dicabangin, ini diangkut 1 level, 6, 7, 8, 9. Oke, turunin lagi, belum ketemu solusinya, cabangin lagi, ini terus di level yang sama terus menerus gitu ya. Sampai akhirnya itulah kenapa yang ditemukan itu adalah di sini. Jadi dia tuh di level ini masih nyari terus, di level ini akhirnya dia berhenti di percobaan ke-46 yang adalah percabangan dari sini. Jadi yang di sini itu sudah tidak dikerjakan karena goalnya udah ketemu. Itulah cara menemukan cara memecahkan masalah dengan menggunakan sistem BFS atau Breadth First Search. Di sesi selanjutnya kita akan mencoba memecahkan masalah dengan metode lain.